Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan bab taubah, bab taubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Telah jelas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan as-sunnah dan ijma' para ulama tentang bahwa taubat itu wajib, tentang wajibnya taubat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa ayat. Ini kebiasaan beliau ya, ketika mengawali suatu bab, beliau akan menyebutkan beberapa ayat, kemudian menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka ini adalah perintah, berarti kita simpulkan hukumnya wajib. Karena hukum asalnya adalah setiap ada fi'il amr, sebuah kata kerja perintah di dalam sebuah dalil, maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali nanti kalau ada qarinah atau indikasi yang membuat kita menyimpulkan bahwa hukumnya tidak wajib tapi sunnah misalkan, atau bahkan mubah, atau bahkan haram tapi menggunakan perintah. Itu kalau konteksnya adalah mengancam. Ya, mengancam, lakukan. Tapi itu ancaman. Nah, itu bukan perintah yang bersifat wajib, itu perintah yang bersifat ancaman, hukumnya tetap haram. Tapi kalau di sini ini perintah yang tetap pada hukum asalnya, yaitu wajib. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, seluruh dari kalian wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wajibnya, perintah wajibnya taubat ini kepada orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, apakah hanya orang-orang yang beriman yang wajib untuk bertaubat? Apakah berarti orang-orang yang tidak beriman, yakni orang kafir, orang musyrik, mereka tidak wajib bertaubat? Sehingga mereka tidak wajib untuk memohon ampunan kepada Allah atas kekufuran dan kesyirikannya tersebut. Sehingga nanti kesimpulannya kalau tidak wajib berarti apa? Nggak berdosa kalau tidak bertaubat. Nah, tentunya ini adalah kesimpulan yang salah. Tentunya kita tahu ini salah dari mana? Dari dalil-dalil yang lain. Banyak sekali dalil-dalil yang lain yang mewajibkan orang-orang yang kufur dan musyrik, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidak ada seorang pun dari umat ini, yakni muslim ataupun kafir, seluruh manusia, yakni karena yang dimaksud umat di sini adalah seluruh manusia, tidak ada yang mendengar tentangku. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, yakni Al-Quran, yakni Islam. Yakni dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illa kana min ashabin nar. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pahami dari dalil yang lain bahwa wajibnya taubat itu berlaku untuk seluruh manusia.
Muslim, mukmin, ataupun kafir dan musyrik. Apalagi kafir dan musyrik semakin wajib lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya mengarahkan perintah wajib ini kepada orang-orang yang beriman? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tafsirannya banyak, ya. Banyak sekali penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Poin per poin kita sebutkan cukup satu poin saja insyaallah. Kecuali kalau antum mau sampai jam 10. Ya, kita cuma sampai azan Isya. Jadi salah satu penjelasan yang disebutkan oleh para ulama ini adalah untuk semakin menekankan perintah wajib tersebut. Bukan dalam rangka untuk membatasi, tetapi untuk menekankan. Menekankan bahwa untuk orang yang beriman ini lebih wajib lagi. Kenapa? Karena mereka sudah paham. Karena mereka sudah menyadari. Karena mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir dan musyrik bisa jadi mereka kufur dan melakukan kesyirikan itu karena belum mendapatkan ilmu. Belum mendapatkan ilmu yang sahih, masih ada syubhat misalkan. Ya, dakwah belum sampai misalkan. Begitu ya. Jadi kepada orang-orang yang beriman, maka ilmu sudah sampai. Berarti ini semakin ditekankan lagi. Lakukan perintah ini yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Agar kalian itu mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, yakni di dunia dan di akhirat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara al-falah yaitu kemenangan dan kesuksesan dengan taubat. Taubat adalah kunci supaya seseorang itu bisa mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Ya, yang dimaksud tentunya kalau di akhirat adalah surga, dan yang dimaksud di dunia, kemenangan yang dimaksud di dunia adalah tenangnya dan bahagianya hati. Hati seseorang itu akan mendapatkan, akan merasakan kebahagiaan yang hakiki ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tumakninah. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukankah hanya, berarti itu satu-satunya kunci supaya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Naam, harta, uang itu bisa membuat seseorang bahagia. Tidak kita pungkiri. Jabatan, kekuasaan, harta, ya. Jadi kata banyak orang, yakni uang gimana? Keberkatan orang-orang umum yakni yakni kebahagiaan itu tidak semuanya diukur dengan uang, tapi uang bisa memberikan bahagia. Kita katakan kebahagiaan yang diberikan uang tidak hakiki. Naam, dia memberikan kebahagiaan, tapi kebahagiaannya tidak hakiki. Tidak kita pungkiri bahwa dia memberikan kebahagiaan. Tidak kita pungkiri orang yang punya uang cukup, apalagi uang banyak, relatif lebih tenang daripada orang yang sedang terlilit utang misalkan. Kita tidak pungkiri kebahagiaan tersebut. Tapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu hanya ketika seseorang itu mengingat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uang seberapa banyak, jabatan seberapa besar, kekuasaan seberapa tinggi, tidak akan dibawa mati. Itu tidak hakiki. Itu bersifat fana. Kemudian seseorang ketika sudah terbiasa dengan harta sebanyak itu, dia merasa itu biasa. Nanti pengen tambah lagi, betul tidak? Nanti standarnya akan naik lagi. Sehingga yang awalnya dia merasa itu uang banyak, tapi sekarang dia merasa itu biasa-biasa saja. Jadi kebahagiaan yang ditimbulkan itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang bisa membuat kita yakni bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepadanya. Mintalah ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini dua hal yang sebenarnya sama. Istighfar dan taubah sama. Istighfar meminta ampunan, taubah meminta ampunan. Sebenarnya sama. Tetapi disebutkan
Disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal yang sama dengan kata summa istaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Ini untuk menekankan, lagi-lagi untuk menekankan wajibnya taubat. Suatu perintah seandainya cuma disebutkan satu kali saja di seluruh Al-Qur'an, di seluruh ayat Al-Qur'an, di seluruh hadis Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya ratusan ribu. Seandainya ada satu perintah yang kemudian cukup disebutkan di satu dalil saja sudah cukup. Maka apalagi kalau perintah tersebut disebutkan di banyak dalil, apalagi kalau perintah tersebut disebutkan dalam satu dalil, satu kalimat disebutkan dua kali. Kira-kira gimana? Lebih ditekankan lagi, betul tidak? Lebih ditekankan lagi. Suatu perintah, asalkan dia cukup disebutkan di satu dalil saja, tidak disebutkan di tempat yang lain, itu sudah cukup. Maka kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah yang maknanya sama, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dalam satu kalimat yang sama, menunjukkan bahwa ini penting sekali. Kemudian ini menunjukkan bahwa, poin kedua, menunjukkan bahwa banyak orang yang melalaikan hal ini. Sesuatu diulang berkali-kali di dalam ayat dan hadis, kaidahnya adalah mengapa itu disebutkan berulang kali? Karena banyak orang yang lalai. Makanya ditekankan. Sebutkan contoh ayat yang banyak diulang di Al-Quran. Contoh sebanyak, tapi misalkan contohnya. Ada yang mau memberikan contoh yang banyak sekali. Jangan cuma 2 kali, 3, jangan cuma 3, lebih dari 3 kali. Hah? Nah, mana menginginkan satu kalimat lengkap. Tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu. Nanti orang lain akan jawab wa. Satu kata doang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berarti menunjukkan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menunjukkan apa? Banyak orang yang melalaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lalai, banyak orang tidak bersyukur. Makanya kemudian disebutkan di ayat itu berkali-kali, ayat tersebut diulang berkali-kali. Coba bayangkan. Ya. Bahkan nasihatnya para ulama kepada para imam, kita bicara bukan sebarang imam masjid, para imam Masjidil Haram ya. Para imam Masjid Nabawi, para imam masjid secara umum. Yaitu tidak hanya 2 masjid tersebut, masjid secara umum. Tapi ini nasihat mereka khusus kepada para imam masjid di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jangan mengulang sebuah ayat melebihi apa yang diulang di Al-Quran. Kalau mau diulang 2 kali, 3 kali sudah cukup. Terkadang imam ketika menekankan sebuah ayat supaya semakin menghujam di hati para makmum, diulang berkali-kali. Maka ini Allahu alam termasuk kalau sampai berkali-kali lebih dari 3, yaitu mungkin sebaiknya dihindari. Anda tidak berani sampai mengatakan haram, tapi para ulama mengatakan jangan, gitu ya. Hanya mengatakan jangan para ulama. Nah, Anda sepakat ya, yakni Anda merasa bahwa mereka juga tidak berani sampai mengatakan haram. Tapi kaidahnya adalah kalau memang ayat itu perlu diulang, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengulangnya sendiri di Al-Qur'an. Ya, tapi ala kulli hal, kalau misalkan ada sebuah ayat yang memang itu dibutuhkan, imam merasa bahwa ayat ini perlu ditadabburi oleh para makmum, maka itu bisa diulang maksimalnya 3 kali, jangan sampai lebih. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, mintalah ampunan kepada Rabb kalian kemudian bertaubatlah kepadanya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubat yang nasuh. Nasuh maknanya satu makna dengan nasihat. Nasihat. Taubat nasuha. Nasuha, kata nasuha yang kita kenal selama ini, taubat nasuha. Kata nasuh, nasuhun itu berasal dari yakni nun, sad dan ha. Setiap kata yang dibangun oleh 3 huruf ini, nun, sad dan ha, maka maknanya adalah murni. Seluruh kata yang dibangun oleh 3 huruf ini maknanya memiliki akar kata yang sama. Di antara maknanya adalah murni, bersih, jernih, jelas, transparan, begitu ya makna-makna itu. Makanya nasihat dibangun di atas
Huruf-huruf ini nun, sad, dan ha. Karena nasihat itu seharusnya adalah untuk mengharapkan kebaikan. Murni. Nasihat itu murni. Bukan ada udang di balik batu, bukan ada tujuan lain. Bukan ada maksud lain, tapi murni menginginkan kebaikan. Itu nasihat, disebut nasihat karena murni. Ya. Ad-dinun nasihah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihat. Agama itu banyak diterjemahkan, agama itu nasihat. Tetapi ini terjemahan yang kurang tepat. Nasihat yang dimaksud di hadis tersebut, agama itu adalah memurnikan sesuatu. Nasihat yang dimaksud di situ, yang dimasdar, bermakna memurnikan sesuatu. Makanya kemudian ketika ditanya oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah? Nasihat kepada siapa? Para sahabat masih mikir ini nasihat seperti yang kita pahami sekarang, advice, nasihat. Kepada siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lillahi, wali rasuli, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, agama itu adalah nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin, baik umara ataupun ulama, kemudian kepada orang awamnya, keumuman kaum muslimin. Nasihat kepada Allah. Apa yang dimaksud nasihat kepada Allah? Tidak boleh kita pahami nasihat sebagaimana dalam bahasa kita. Antum tidak bisa, ya, tidak pantas, tidak bisa, bukan posisi kita sebagai hamba untuk memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan yang dimaksud oleh hadis tersebut. Jadi terjemahan agama adalah nasihat. Itu termasuk terjemahan yang anak kritisi. Anak kebanyakan komplain kayaknya ya. Jadi tidak masalah. Selama itu ada dalilnya dan dijelaskan oleh para ulama, tidak masalah. Jadi agama adalah memurnikan sesuatu untuk Allah. Ini maksudnya adalah kita murnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita murnikan agama ini hanya kepada Allah. Jangan kita arahkan kepada selain Allah. Itu maknanya kepada Allah, kepada Rasulnya. Nasihat kepada Rasulnya maksudnya adalah kita memurnikan memurnikan agama ini kepada Rasulullah SAW. Maksudnya adalah kita hanya mengikuti tuntunan beliau SAW. Kita mengikuti sunnah beliau SAW. Kita tidak campuri dengan sunnah orang lain, tuntunan orang lain. Kita ikuti lifestyle-nya Nabi Muhammad SAW. Tidak terpengaruh oleh lifestyle-nya orang kafir. Begitu ya. Itu nasihat kepada Rasulullah. Nasihat kepada ulama, umara, kita memurnikan sesuatu kepada mereka. Yani kita tunaikan hak dan kewajiban. Kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka. Gitu ya. Jadi kita wajib untuk tunduk dan taat, mendengar dan taat selama itu perkara ma'ruf kepada ulil amri. Kemudian kepada para ulama, kita wajib untuk mengambil bimbingan dari mereka. Hanya dari mereka, bukan dari orang yang tidak berilmu. Taib. Kemudian nasihat kepada keumuman kaum muslimin maknanya adalah kita murnikan agama ini kepada kaum muslimin secara umum. Kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang lain. Keumuman kaum muslimin itu mencakup keluarga kita, teman kita, tetangga kita. Apa yang diajarkan oleh agama ini tentang apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Kita murnikan itu, jangan ditambahi hal-hal lain. Gitu ya. Jangan ditambahi hal-hal yang itu asing, bahkan itu diharamkan oleh Islam misalkan. Jadi murnikan agama ini. Ad-dinun nasihat. Ad-din, agama itu adalah kita memurnikan agama ini ya sesuai dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi makna taubatan nasuha maknanya adalah taubat yang murni. Ya, taubat yang tidak dikotori oleh hal-hal yang bisa membatalkan taubat tersebut. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 syarat ya dari taubat nasuha. 5 syarat supaya taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah. Ini berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah
atas nama Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ini suatu yang penting. Kalimat yang akan beliau sampaikan ini adalah kalimat yang sangat penting. Demi Allah, sungguh aku meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada satu hari itu lebih banyak daripada 70 kali. Lebih dari 70 kali. Yani angka 70 itu banyak digunakan oleh orang-orang Arab di zaman itu, ya, untuk menyebutkan banyak, untuk menyebutkan jumlah banyak secara umum. Jadi ini bisa kita pahami demikian. Yakni banyak sekali Nabi Muhammad SAW itu bertaubat setiap harinya. Ini Nabi Muhammad SAW yang dosa beliau sudah diampuni, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa demikian? Bukankah dosanya sudah diampuni? Mengapa masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena ini memang diperintahkan. Karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dicintai, maka Nabi Muhammad SAW melakukan. Ya. Dan karena Nabi Muhammad SAW mengetahui keutamaan taubat, ya sama kayak tadi. Karena dicintai oleh Allah, maka ini pasti memiliki keutamaan yang besar. Nabi Muhammad SAW tidak ingin kehilangan keutamaan yang besar tersebut. Kalau Nabi SAW demikian, bagaimana kita? Dan ini kita lihat, ini adalah kondisi dari para Nabi dan Rasul terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, ya, menukil perkataan mereka, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini perkataan Nabi Adam alaihissalam. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ini berarti apa? Nabi dan Rasul saja itu bisa menzalimi dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara yakni melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada dosa. Ya, minimal dosa kecil. Para nabi dan rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa syirik, untuk tidak melakukan dosa kufur, untuk tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, bisa jadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita lihat misalkan Nabi Muhammad SAW tidak sengaja memukul orang misalkan, atau ada yang kena pukul atau ada yang kena sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi Muhammad SAW meminta orang yang terkena, sahabat yang terkena pukulan tersebut itu meminta dikisos, meminta, yakni Nabi Muhammad SAW sendiri yang meminta dikisos. Jadi kita lihat Nabi Adam alaihissalam menyebutkan Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, kalau Engkau tidak merahmati kami, maka sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Demikian pula perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, "Wallazi atama'a yaghfir li khati'ati yaumiddin." Zat yang aku berharap, atama, yakni tamak, yakni sangat berharap. Zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang aku sangat berharap agar zat tersebut mengampuni dosa-dosaku. Wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin, mengampuni dosa-dosaku nanti pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam menisbatkan dosa kepada beliau. Beliau melakukan dosa walaupun maksum, tapi tetap beliau menyadari beliau melakukan dosa. Sebagaimana demikian pula perkataan Nabi Musa alaihissalam yang sebagaimana dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Nabi Musa alaihissalam berkata, qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Rabb, aku menzalimi diriku sendiri. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwa diri kita sendiri melakukan kezaliman. Ini para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Ternyata mereka tetap merasa bahwa mereka melakukan kezaliman, zalim terhadap diri sendiri dengan cara yakni melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfarallah. Kemudian Allah mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau nabi dan rasul saja demikian, maka apalagi kita, betul tidak? Berapa banyak kezaliman yang kita lakukan
kita menzalimi diri kita sendiri dengan cara melakukan dosa, dengan cara melakukan berbagai kemaksiatan. Semakin wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW saja itu bertaubat dalam satu harinya lebih dari 70 kali. Kalau kita, nah ini kita lihat, ini menjadi introspeksi diri kita sendiri. Berapa banyak kita, berapa sering kita mengingat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap harinya. Bisa jadi tidak ingat sama sekali. Bisa jadi kita melakukan salat secara rutin, alhamdulillah. Salat 5 waktu, ya, bisa jadi baca Quran. Nah, ini baca Quran juga, ini PR juga. Ini masalah tersendiri dari kaum muslimin sekarang. Berapa banyak yang sudah jauh dari Al-Qur'anul Karim? Berapa banyak yang jauh dari Al-Qur'anul Karim? Jadi ini adalah bahan introspeksi untuk diri kita masing-masing. Wa anil Aghar bin Yasar, anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Ini diantara dalil bahwa nanti kita sebutkan wajibnya taubat itu berlaku untuk seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sekalian orang-orang seluruhnya, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah kalian ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah pada satu hari itu 100 kali. Diriwayatkan oleh Muslim. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan angka yang tepat 100 kali. Maka boleh bagi kita untuk kemudian bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam satu hari, melaksanakan hadis ini. Ya, melaksanakan hadis ini. Tapi di sini kita lihat tubu ilallah wastaghfiru. Lagi-lagi disebutkan 2 perintah dalam satu kalimat, tubu ilallah wastaghfiru. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan kepada Allah. Sama seperti tadi. 2 perintah digabung dalam satu kalimat menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang sangat penting. Menunjukkan juga bahwa banyak orang lalai. Jadi ketika perintah itu banyak disebutkan, itu berarti banyak orang lalai. Sebagaimana yang sering Anda jelaskan, misalkan ketika suatu hal itu banyak sekali di penekanan, banyak sekali taukid istilahnya dalam nahwu, maka itu berarti banyak orang lalai. Seperti misalkan di surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Dalam 2 ayat tersebut terdapat berapa banyak penekanan? Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya. Penekanan kedua. Yang pertama sumpah tadi, demi masa, demi waktu. Yang kedua menggunakan kata inna. Kemudian yang ketiga innal insan, al-insan, al di situ menunjukkan listighraq, yaitu umum, seluruh manusia, tidak terkecuali. Berarti ini penekanan ketiga. Innal insana, la, itu lam taukid dalam ilmu nahwu, la, benar-benar sesungguhnya. Ini penekanan keempat. La fi husrin. Fi husrin menggunakan ism, menggunakan kata benda, tidak menggunakan kata kerja. Nah, khosar misalkan. Tidak menggunakan kata kerja, menggunakan kata benda. Nah, kalau sesuatu itu menggunakan kata benda, dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, ketika sesuatu itu bisa diungkapkan antara menggunakan kata kerja atau kata benda, tapi kita menginginkan bahwa ini makna ini berlaku permanen, tidak tergantung pada waktu, maka kita gunakan kata benda. Karena kalau kata kerja, dia bergantung pada waktu. Ya, fi'il madhi, masa lampau, fi'il mudhari, masa sekarang dan masa akan datang. Fi'il amr, masa akan datang. Jadi fi'il itu bergantung pada waktu. Kalau ism tidak bergantung pada waktu. Jadi ketika di ayat tersebut disebutkan la fi khusrin, dalam kerugian. Seolah-olah ini permanen. Ya, jadi seluruh manusia tanpa terkecuali semuanya dari al di kata insan, al-insan, al di situ bermakna lil istighraq, bermakna semua. Sesungguhnya seluruh manusia, semua manusia tanpa terkecuali berada dalam kerugian. Makanya jangan berhenti di situ karena ada tambahannya, ada lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Ini penting. Illal ladzina amanu
wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada pengecualian, hanya yang disebutkan di pengecualian ini yang kemudian selamat dari hukum yang permanen berlaku disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu seluruh manusia berada dalam kerugian. Jadi kita lihat berarti menunjukkan apa? Sifat dasar manusia adalah mereka akan menzalimi diri mereka sendiri sampai menuju kepada kerugian. Naam, setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang hanif. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang bayi yang lahir kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yahwidani aw nasrani aw yumajjisani. Kemudian kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasara atau Majusi. Naam, dilahirkan di atas fitrah, tetapi lingkungan, kita bicara lingkungan. Lingkungan yang kemudian bisa sangat mudah membuat seseorang itu tergelincir. Ya, jadi ketika seseorang itu tidak diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menuju kepada kerugian, berbahaya karena ada lingkungan. Jangan lupa ada iblis yang itu bagian dari lingkungan, betul tidak? Iblis bagian dari lingkungan. Yani dia berusaha untuk menggoda anak Adam. Jadi kita lihat di sini, ini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau adalah orang yang maksum, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja beliau senantiasa bertaubat kepada Allah. Dan kita lihat misalkan, belum Isya ya. Nah, demikian pula misalkan kita lihat kondisi para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijanjikan surga. Kita lihat bagaimana mereka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian terus sampai 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah disebutkan masuk surga, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat bagaimana amalan mereka. Mereka tetap bersemangat. Mereka tidak kemudian, udah santailah. Ya, sudah disebutkan, sudah dipatenkan oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga, khalas, kita santai-santai sampai meninggal, santai saja, sudah dijamin, sudah dapat kapling surga. Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan demikian, ya, kemudian para sahabat ketika mendengar hal tersebut, mereka tidak kemudian bersantai-santai. Mereka justru malah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri hal tersebut, dan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita yang enggak punya jaminan tersebut? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan sahabat. Ya, sahabat pun tidak semuanya dijanjikan, disebutkan, ya, ini disebutkan secara nama maksudnya. Tapi sahabat secara umum telah disebutkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan di Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Tapi lihat, tidak semua sahabat namanya disebut secara khusus akan masuk surga. Kita bukan sahabat, apalagi kita bukan sahabat yang nama kita secara khusus disebut, maka semakin butuh lagi untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.